Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Husnul Hatimah, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN 003 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah dari SDN 03 Tembilahan. Saya Dewi Saputri dari SMP Negeri 3 Tembilahan. Saya Aulia Nafika dari SMKN 1 Tembilahan. Kami calon guru penggerak angkatan ke-9 kelas 9.11 bersama fasilitator Ibu Tri Handayani dan pendamping praktik Ibu Asmina Asti akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik siklus 3. Saya Husnul Hatimah sebagai supervisor. Saya Dewi Saputri sebagai coach. Saya Aulia Nafika sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah sehat. Sehat kayak ini Bu ya. Alhamdulillah. awal bulan kita sambut awal bulan dengan ceria. Oke, Ibu Dewi, saya nyari langsung melaksanakan coachingnya. Coaching dan di sini saya bertugas sebagai supervisor ya. Jadi saya suka melakukan penilaian. Dia mengamati dan saya juga biasa aja Bu. Kalau boleh tahu nanti pada kegiatan ini sebelumnya saya dari kalau saya ini sebelum dilakukan bersama coach Ibu, boleh sedikit saya tanya Bu ya. Tahu Bu ya, dalam fungsi coach itu kan ada 3 ya. Pertama tentunya kecintaan, kemudian posisi kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya bertanya, kira-kira studi penilaian bagaimana yang akan dilaksanakan pada tahap coaching itu nanti? Tentunya rubrik penilaian yang akan saya lakukan itu Bu sesuai dengan harapan tujuan sampai ke kira-kira kompetensi apa nih yang akan dikembangkan dalam proses coachingnya ini? Saya kompetensi yang saya kembangkan itu Bu aktif dan memberikan kepada dua itu Bu. Spesifikasinya dua itu ya. Jadi aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Intinya kan ketiga kompetensi itu tapi saya spesifikkan. Bagus sekali Bu. Yang kira-kira nih kompetensi yang akan dipelajari indikator apa nih yang Ibu harapkan dapat tercapai? Sesuai dengan kebutuhan ya tahu bisa untuk konsisten kan solusi dari masalahnya. Suatu juga akan menunjukkan ide-ide perubahan dari permasalahan ini. Ya, baik sekali Bu ya, sangat bagus rencana belajarnya. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar, sekali bisa mohon izin untuk menyaksikan ya, memberikan tanggapan nanti ya, coaching yang sudah Ibu lakukan. Silakan Ibu untuk coachingnya mulai. Terima kasih Bu, siapa lagi ya? Kenapa saya agak sedikit jauh? Iya, banyak pikiran, banyak masalah juga. Yuk, kita pengen cepat pergi. Terima kasih Bu, amalkan dulu ya. Tadi Bu yang ingin disampaikan ya. Jadi sebenarnya itu Bu ya, saya ini galau, pusing gitu kan, karena di sekolah itu
siswa-siswi yang lambat biasanya itu masih suka hukuman di sekolah. Hukumannya itu kalau terlambat mereka kalau tidak dijemput ke lapangan dan dipertontonkan sama anak-anak yang lain, dan juga nanti mereka difoto lalu fotonya dipajang di mading gitu. Nah, jadi itu agak bertentangan sama menurut saya kayak asal gitu lah dalam kasih itu teman-teman dan guru lainnya. Gimana sih caranya bisa saya ubah? Ingin merubah itu karena merasa tidak berdaya. Jadi yang bisa kita bawa itu tidak sesuai Ya, benar sekali karena apalagi selama ini kan kita sudah dapat materi, sudah dapat institusi gitu kan, bagaimana di masalah siswa. Nah, yang ingin saya terapkan sama teman-teman, sama rekan-rekan lain supaya mereka dapat itu siswa. Tapi yang masalahnya itu tadi saya tidak memiliki tidak berdaya gitu untuk melakukan jadi saya selama ini hanya menyaksikan kalau siswa di rumah, aduh kasihan kita tak bisa ngapain gitu. Karena saya kan termasuk guru biasa saja yang nggak punya jabatan apa-apa gitu. Di sini saya berharap itu kan ngomong sama Ibu Dewi, siapa tahu Ibu Dewi sudah bantu saya untuk solusinya gitu. Saya harus gimana nih, karena kalau dibiarkan lama-lama ya terusan nanti guru yang berganti jabatan, guru ini akan terapkan lagi itu sampai yang saya tua gitu kan Bu. Jadi saya nggak mau lah melihat itu terus gitu. Jadi dari yang dari ini akan kita lakukan berikutnya apa yang dari segi Harapan saya sama Ibu Dewi bisa menemukan solusi yang terbaik untuk saya terapkan di sekolah supaya tidak lagi melihat anak-anak yang dihukum oleh rekan-rekan guru saya yang lainnya. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir hukuman tidak boleh, ya mungkin digantilah sama yang lain kan Bu Dewi. Kita kan dihukum dijemur, kalau dijemur kan apa itu sama teman-temannya, cuma ini foto dan itu kan membuat mentalnya menjadi down kan, menjadi seolah kesalahan itu terlalu besar sehingga dia gagal itu nah, saya nggak mau. Saya pengennya harapan saya kita cuma nih solusinya nih bagaimana caranya supaya saya bisa mengubah sistem yang digunakan oleh dan rumah saya pada hukuman pada siswa. seperti ini sebetulnya hukuman itu tidak akan membuat anak itu bagus. Iya, saya yakin hukumannya akan membuat mereka semakin down, semakin sedih gitu kan, atau semakin merasa dirinya tidak berguna gitu karena dihukum gitu kan, apalagi mempermalukan di depan teman-teman. Kita aja lah Bu Dewi kalau terlambat disebutnya sama kita sebelum terlambat nih di bawah dia kita udah malu, padahal nama tuh ini ditampang tadinya di mading, ditampang di depan teman. Mungkin Bu Dewi ini saya cari solusinya. Kalau hukumannya kan tidak ada mungkin ada kalau dalam akan khusus seperti apa konsekuensi yang diberikan kepada siswa. Hukuman ini kalau konsekuensinya kan kita sudah diatur duluan ya di awal dari janjian sama siswa. Kalau terlambat ini loh konsekuensi ya. Kalau hukuman ini kan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Misalnya hari ini yang guru piketnya siapa kan, itu hukumannya dijemput laporan. Nanti hari Selasa terlambat lagi si anak nih beda lagi hukumannya. Jadi hukuman itu yang diterapkan di sekolah itu berubah tergantung siapa yang menjaga, siapa yang awas kan. Jadi kalau saya sih pengennya ya ini konsekuensi sama siswa. Ya, kalau kamu terlambat sekian menit, nanti kamu akan dihukumnya seperti ini atau mungkin dua atau pendekatan dulu. Nah, sekian terlambat itu kan tidak selalu 10 orang, maksudnya kalau itu 5, 6 gitu kan. Mungkin bisa dilakukan pendekatan oleh guru tersebut yang piket hari itu, mungkin panggil 2 orang sini yang berdua, tanyakan kamu kenapa terlambat kita dengarkan dari besarnya kan, kita cari dulu apa alasannya karena siapa tahu hari itu selama dia 3 tahun sekolah baru 1 hari itu dia terlambat itu ada di foto di posting lagi di media kan malu gitu kan kan berbeda sama yang sudah sering terlambat sama yang baru sekali terlambat apa hari itu kan mungkin tiba-tiba dia jatuh tergelincir jadi harus terlambat gitu. Karena saya ingin lagi melakukan pendekatan sama anak-anaknya kayak sedikit diskusi gitu lah Bu, kita mendekati anak, kita ngobrol sama dia, ya ngobrol tuh paling 10 menit kan ngobrol ya, mungkin kita ngobrol 1 jam kan, kita langsung aja pancing-pancing supaya mereka terbuka. Ya, harapan saya ya seperti itu anak-anaknya gitu, lebih ke pendekatan bukan ke hukuman atau konsekuensi yang keras. Dalam menjalankan ini harapan kita itu akan ada enakannya ya buat ini nanti pasti ada enakannya ya menimbulkan penambahan akan
mencapai tujuan dulu? Pasti tentunya harus melihat pada kekuatan baik yang ini kita oleh keadaan baik di luar pasti ada hambatan besar saya itu ya saya sendiri gitu, rekan-rekan saya yang sudah senior pastinya mereka sudah lama mengatur sekolah, sudah lama membimbing anak-anak. Jadi ketika ada perubahan baru dan yang ngasih tahu lebih kecil daripada dia, pada dasarnya mereka pasti ini ya tidak terima langsung ya, ini siapa nih baru tahu tentang ini langsung ngajar aja. Nah, aku seperti itu. Jadi hambatan besar saya itu ya rekan ibu saya. Hambatannya tuh sama ya senior. Iya. Kita sudah salah juga lawan senior dia. Jadi juniornya nandai-nandai. Apa rencana ibu untuk meminimalisasi apa namanya itu yang mengurangi hambatan ini? Sebenarnya kan dari semua rekan guru kan tidak semuanya 100% berkompeten sama saya gitu ya. Dari mereka pun ada kok yang mungkin 70%-an mendukung saya gitu, mau melakukan perubahan, tetapi mereka juga sama kalau dengan saya itu biasa tidak bisa bicara apa kan. Kalau berbicara nanti dianggap kita memandai gitu kan. Jadi kebetulan saya ini dekat nih, saya main ke wakil siswa sama wakil manajemen sekolah. Nah, rencana saya ini Bu, dengan bagaimana diskusi pada mereka berdua, saya jelaskan nih tentang hukuman yang akan diberikan pada siswa kalau misalnya terlambat, jangan ada hukuman, jangan ada konsekuensi, terima melakukan pendekatan. Nah, saya ingin bicarakan tentang hukumannya keduanya. Kan mereka kan orang yang berjabatan, enak gitu kan. Siapa tahu dengan saya bicara sama mereka bisa menggerakkan dengan bawah. Mungkin melakukan aksi diseminasi gitu Bu, budaya positif gitu kan Bu. Kita kasih tahu bahwa hukuman yang dilibatkan di sekolah ini pada anak-anak itu tidak pantas. Jadi saya melakukan dua langkah tadi untuk membicarakan tentang perubahan terhadap ada siswa yang mau masuk sekolah. Dan berdua itu yang akan saya rangkul dulu karena mereka ini yang sepertinya pemahaman dari saya. Ibu sekarang ibu yang Hukuman coba inilah ukuran keberhasilan dari ini ukuran keberhasilannya ini awalnya sih saya tidak yakin saya tidak yakin nih akan berhasil karena saya merasa itu masih kecil lah di sekolah itu, senior lebih banyak, pengalaman banyak. Cuma saat ini karena saya memikirkan saya memiliki hubungan yaitu warga-warga, nah saya anggap mereka adalah pendengar di sekolah. Jadi saya merasa yakin nih ada 60% lah insya Allah ini terjadi nih. Nah, setidaknya pada beberapa dulu, mungkin dari Senin sampai Jumat yang mendukung siswa itu mungkin 50, mungkin dari Senin sampai Jumat itu yang tidak atau yang melakukan Jumat itu yang satu aja. Targetnya setiap yang melamar di sekolah jadi lagi ke anak gitu. Ini untuk menghapuskan langsung tidak dilaksanakannya. Nah, selanjutnya apa ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya, tadi kan saya bilang ya saya pasti kan ragu di awal, kayaknya nggak mungkin lah gitu. Tapi karena saya merasa punya teman yang mendukung saya di belakang, yang mungkin bisa saya ajak untuk runding gitu lebih bersama mendukungkan masalah siswa ini pada kumpul lain. Jadi saya merasa yakin nih dengan perubahan yang akan saya lakukan ini sekitar 70% atau 70% 80% lah insya Allah berhasil. Setidaknya dari 90 guru sekolah, guru sekolah 60 guru ya, atau yang pikir kita tutup aja, yang pikir kita kali 5 itu sekitar 20 guru. Mungkin dari 20 guru yang menangani siswa setiap harinya, yang kira-kira 15 dan 20 itu semuanya ikut melakukan perubahan dalam menangani siswa terlambat. Juga yakin mas saya ada rencana saya ini. Jadi waktu realisasinya kapan? Nah itu, kalau untuk realisasinya, ini kan kita sudah mendekati akhir semester ya. Sepertinya akan saya lakukan dulu nih di pertemuan pertama saat semester besok. Saya mau bicara dengan teman saya untuk menunjukkan rencana-rencana saya. Apakah kita lakukan seminasi atau seminar sama rekan-rekan yang lain, kan? Khususnya sih guru-guru wali kelas dan tiket gitu kan, karena mereka lebih banyak mengatakan. Jadi rencananya akan dilakukan di semester besok. Jadi
Ya, apa yang dapat dalam percakapan ini? Ya, setelah saya melakukan kelucuan ini, saya bisa berkaca nih ya terhadap masalah saya. Gitu. Kan tadi kan saya bilang masalahnya kayaknya kompleks gitu ya, karena kita menyangkut rekan-rekan kita ya. Kalau dengan anak-anak ya kita bisa sama anak ya. Itu kalau sudah terkait rekan dulu itu kan udah besar gitu ya. Apalagi kita nih junior gitu kan. Jadi setelah melakukan praktik ini sudah cerita sama ibu nih di dekat. Alhamdulillah saya sepertinya yakin nih untuk melakukan rencana saya untuk mencari hubungan sama ibu saya yang tadi, lalu menjalankan rencana untuk mencapai tujuan saya tadi. Ya, tidak boleh sebenarnya ada satu lagi yang saya Alhamdulillah karena dengan saya ibu ada cuma solusinya bagaimana kan? ya namanya kita melakukan perubahan dan itu nanti dalam perubahan pasti ada hambatan tapi ibu tetap semangat, saya yakin ibu pasti bisa punya semangat untuk yang luar biasa, semangat bisa bertahan. Mudah-mudahan dengan komitmen saya yang bisa tadi itu mudah-mudahan semakin 100% kamu jadi tujuan saya segera tercapai. Terima kasih banyak Bu Dewi ya, saya jadi lega. Terima kasih sudah dengar cerita saya. Nanti kalau saya curhat lagi ibu jangan bosan-bosan dengan saya. Yang ibu tinggal WA aja. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke, ini luar biasa ya kegiatan coachingnya ini. Saya lihat tadi si coachingnya begitu semangatnya, jadinya saya langsung ya luar biasa ibu coachingnya bersemangat dalam menceritakan, kemudian juga bersemangat dalam menemukan solusinya sendiri, sangat luar biasa proses coaching ini pada di sini Bu, dari sudah proses yang sudah Ibu lalui tadi bersama coach Ibu, kira-kira indikator pencapaian yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi itu apa sih? Dari kegiatan coaching tadi ya, saya rasanya saya sudah menemukan fokus, berarti saya juga sudah melakukan sesuai yang kita dan coach saya juga, coach saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya dan bahkan menemukan ide baru. Jadi rasanya untuk kegiatan coaching saya ini sangat bermanfaat dan ada pelajaran juga yang dapat saya Biasa Bu ya. Jadi di balik kita bantu menemukan solusi, kita juga bisa belajar kan, banyak belajar di situ. Oke baik Bu. Kemudian kira-kira kompetensi apa nih yang masih kalau diperhatikan untuk dikembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan Ibu, rasanya saya masih perlu belajar banyak ini dari memberikan pertanyaan yang berbeda. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul lagi semangat coach saya untuk bercerita. Tapi coach saya sudah bersama, karena saya mempunyai pertanyaan yang bobot lagi, tentu lebih panjang lagi Bu ceritanya, itu lebih mengasihkan lagi. Ya, berarti di sini aku fokus pada pertanyaan dulu ya, bagaimana nanti seorang coach itu lebih semangat lagi dalam menceritakan masalahnya, bahkan mungkin dalam menemukan solusinya dan juga menemukan ide baru. Oke, luar biasa Ibu, di sini saya juga sudah melakukan supervisi, itu dari perspektif tadi indikator yang diharapkan tercapai itu benar-benar sudah tergambar dan sesuai mulai dari tujuannya sampai ke tanggung jawabnya, kemudian bagaimana menjadi coaching itu sendiri tertata, terlalu rapi seperti itu. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Bu. Baiklah Ibu, mungkin itu saja dari saya sebagai supervisor kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.